Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Matul Karimah dari program studi S1 Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas mata kuliah aplikasi komputer untuk materi Power BI. Nah, di sini punya studi kasus yang telah disediakan. Kita baca studi kasusnya terlebih dahulu. Latar belakang kasus, di mana sebuah PT Vortex merupakan perusahaan swasta yang fokus menjual produk-produk berkelanjutan melalui divisi retail antar pelanggan. Selama tahun 2025, ribuan transaksi produk motor listrik impor mereka terjadi dengan ditopang oleh tim sales melalui dua tipe produk, yakni electric motorcycle dan premium electric motorcycle. Nah, namun sayangnya di akhir 2025 terjadi isu akibat resign mendadak beberapa staff reporting. Sistem penyimpanan dashboard yang tidak terdokumentasi menyebabkan hilangnya file Power BI yang berisi beberapa template report perusahaan. Di sini situasi kita adalah saya seorang mahasiswa magang yang mulai bergabung di PT Vortex pada Minggu pertama Januari 2026. Melihat latar belakang yang cukup familiar dengan Power BI, kamu langsung diberi tantangan oleh manajer penjualan. Tolong bantu buat ulang dashboard sederhana sebagai laporan awal. Kita mulai dari data penjualan 2025. Filenya sudah ada, dibantu oleh tim data engineer. Mohon di minggu depan format report sederhana yang dibuat sudah siap. Nah, jadi di sini ada arahan khusus dari manajer penjualan, di mana ada 5 soal ya kira-kira. Yang pertama di sini kita ingin tahu terkait jumlah total unit motor listrik yang terjual seberapa. Kemudian yang kedua, kita ingin tahu produk mana yang paling laku, apakah yang premium atau bukan. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin tahu terkait customer terbanyak kita itu berasal dari kota mana supaya nanti kita bisa buka cabang di sana, serta metode atau cara pembayaran apa yang sekiranya paling efektif dipakai oleh user, paling sering dipakai oleh si user. Kemudian yang keempat, kita disuruh buat grafik performa penjualan motor untuk staff sepanjang tahun. Dan yang terakhir, kita disuruh membuat fitur fitur yang sekiranya bisa lebih cepat gitu untuk melihat tiap laporan. Nah, kita buka Power BI-nya terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang belum punya Power BI, teman-teman bisa eh, mendownload terlebih dahulu. Di sini saya sudah ini ya, teman-teman sudah mendownload. Kemudian klik open aja. Ada nih download file tugas di sini bisa dilihat ya. Jadi di sini ada transaksi ya dari kuartal 1 sampai kuartal 4. Ini di-download dulu ya teman-teman. Saya sudah mendownload dalam satu folder. Kemudian teman-teman tadi kembali lagi ke Power BI ya. Nah, kalau teman-teman sudah mendownload datanya, teman-teman bisa langsung aja masuk ke Power BI. Kemudian teman-teman klik Get Data. Kemudian pilih More. Nah, di sini teman-teman pilih folder karena tadi saya memasukkan datanya di satu folder. Nah, kita klik browse, cari foldernya tadi ada di mana. Saya menaruh di folder Applikom Power BI. Klik OK. Tinggal ditunggu prosesnya. Oke. Kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman tinggal klik Combine and Transfer Data. Tinggal ditunggu loading datanya. Nah, kalau sudah seperti ini, muncul data-datanya, teman-teman bisa klik OK. Selesai loadingnya.
Kembali lagi ke Power BI tadi. Nah, maka tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Bagian visualisasi ini untuk memvisualisasikan data yang akan kita cari nantinya. Dan di bagian data ini kan ada tulisan Power BI. Ini adalah nama file yang tadi saya gunakan. Jadi nanti file teman-teman akan masuk ke bagian data ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita cari jawaban nomor pertama. Nomor satu tadi, kita balik lagi ke soal. Kita balik lagi dulu ke soal ya. Di sini tadi kan yang pertama, soal yang pertama adalah jumlah total unit motor listrik yang terjual. Ya, jumlah totalnya berapa? Nah, maka teman-teman balik lagi ke Power BI. Di sini eh, saya memvisualisasikan dalam bentuk matriks ya. Teman-teman bebas mau bentuk apa. Di sini ada tulisannya matriks, tinggal klik kanan. Nah, maka di sini ada kolom, kolom rows, kolom and values. Nah, pada bagian rows ini, teman-teman masukkan produk name, ya. Produk name-nya masukkan ke kolom rows. Kemudian, sum quantity order-nya, ya, masukkan ke bagian values. Ini bisa diperbesar ya, teman-teman, kalau mau perbesar. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Maka sini bisa teman-teman lihat bahwa total dari produknya itu ada 2.424 secara keseluruhan, di mana elektrik motorcycle-nya itu kalau dirinciin ya, ini ada 1.311 dan premium elektrik motorcycle-nya itu ada 1.113. Jadi total keseluruhannya ada 2.424. Kita lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua itu produk mana yang paling laku? Apakah yang premium atau bukan? Nah, di sini kita balik lagi ke Power BI. Kita mau cari produk yang laku menggunakan visual stack bar chart. Nih ya, kita pakai stack bar chart. Maka, angka selanjutnya adalah teman-teman masukkan, di sini kan ada kolom Y-axis dan X-axisnya. Y-axisnya, masukkan produk name-nya, ya. Kemudian, X-axisnya masukkan tadi sama seperti sebelumnya, sum quantity order. Nah, ini kan tabelnya nih. Teman-teman bisa memperbagus atau memperjelas tabelnya, bisa dihias dengan klik di sini data labels-nya itu diaktifkan, di on-in, ya. Maka di sini ada kuantitasnya. Nah, jadi tadi kuantitasnya kalau ini elektrik Electric motorcycle ada 1.311 dan premium electric motorcycle ada 1.113. Jadi bisa disimpulkan kalau yang paling laku itu di electric motorcycle ya, ini 1.311. Sebenarnya ini bisa juga ya teman-teman pakai yang ini tadi pakai yang matrix. Ya kan sudah terlihat jelas di sini electric motorcycle-nya 1.311, sedangkan untuk premium electric motorcycle-nya itu ada 1.113. Dan totalnya tadi 2.424. Bisa juga menggunakan matriks, bisa juga menggunakan bar. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke soal. Kita akan menjawab soal nomor 3. Soal nomor 3. Customer terbanyak kita berasal dari kota mana? Siapa tahu kita bisa buka cabang di sana. Kemudian, metode atau cara pembayaran apa yang paling sering dipakai oleh user? Kita balik lagi ke Power BI. Nah, di sini untuk menjawab soal nomor 3, bisa menggunakan matriks lagi untuk lebih mempermudah ya teman-teman. Kita pakai aja visualisasi dari matriks. Nah, pilih tabel matriksnya itu, kan di sini tadi ada rows, columns, dan values. Rows-nya ini teman-teman bisa masukkan payment. Payment method, tadi kan kita mau tahu ya, eh, pembayaran apa yang paling sering dipakai sama si user. Kemudian yang kedua kita bisa masukkan produk name-nya. Kita masukkan produk name-nya.
Nah, kemudian untuk bagian values ini kita masukkan tadi sum quantity ordernya. Nah, di bagian columns ini kita masukin juga, tadi kan kita mau cari customer mana yang paling banyak lokasinya supaya kita bisa buka cabang di sana. Maka kita pilih juga customer location taruh di columns. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini kita tutup dulu ya, biar lebih jelas. Dari data di sini, teman-teman bisa lihat bahwa yang cicilan 12 bulan itu pertama kita mau lihat dulu kan tadi lokasinya. Ada Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta, dan Tangerang. Paling banyak yang mana? Paling banyak itu ada di wilayah Jakarta nih teman-teman. Di bagian total ya. Paling banyak di wilayah Jakarta itu ada 795, sedangkan yang kedua itu di Tangerang Selatan itu ada di 569. Kemudian yang ketiga itu ada di Bekasi yakni 425. Selanjutnya disusul oleh Depok yakni 362 dan yang terakhir ada dua di Bogor yakni 273. Jadi kalau mau buka cabang baru itu bisa di Jakarta ya teman-teman tadi ada 795. Nah, kemudian rata-rata atau pembayaran metode yang paling sering dipakai oleh si user itu ini kan ada yang 12 cicilan, 16 cicilan atau cash. Nah, 12 cicilan ini itu dibagi-bagi nih ya. Yang electric motorcycle itu ada 366, yang premium electric motorcycle itu ada 352. Totalnya itu ada 723. Nah, kalau yang 6 bulan installment atau 6 bulan cicilan itu totalnya ada 697. Yakni dirinciin lagi elektronik motorcycle itu ada 383, sedangkan premiumnya ada 314. Dan yang terakhir ada cash. Cash ini totalnya itu 1004, di mana secara rinci itu elektrik motorcycle-nya 562, sedangkan premiumnya itu 442. Maka metode pembayaran yang paling sering dipakai oleh user adalah yang cash, yakni 1004. Oke, clear ya. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Soal yang keempat. Buat grafik performa penjualan motor untuk setiap staf sepanjang tahun lalu. Nah, balik lagi ke Power BI, kita disuruh buat visualisasinya, ya. Maka keempat, kita buka lagi visualisasinya. Di sini yang keempat, saya mau menggunakan ini, stack column chart, ya. Taruh aja di. Nah, kemudian di x-axisnya itu dimasukkan tadi nama salesnya, sales name. Kemudian di y-axisnya kita masukkan sum quantity order. Nah, maka ini kan bisa kelihatan ya teman-teman nama staffnya. Misal ini biar lebih jelas lagi ya, biar datanya secara rinci, teman-teman bisa masuk ke bagian ini, format your visual, kemudian teman-teman aktifin lagi nih data labelsnya. Nah, maka di sini langsung muncul angka. Nah, maka bisa ketahuan ya nama salesnya nih, misal Jason Mateus, dia menjual produk 208 piece dan lain sebagainya. Ini sudah divisualisasi secara jelas. Maka clear ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita masuk ke soal terakhir. Kita diminta untuk membuat fitur supaya lebih sederhana dalam memeriksa penjualan ya. Misal pada 1 Januari sampai 31 Januari penjualan siapa yang paling tinggi. Seperti itu. Kita disuruh buat fitur. Kita balik lagi ke Power BI. Nah,
Maka teman-teman bisa klik di sini visualisasi, teman-teman pilih slicer ya, pilih di sini slicer. Nah, kemudian bagian field ini nih, teman-teman bisa masukkan order data ya. Jadi tadi kita mau cek misalnya penjualan bulan Januari 2025. Ini teman-teman bisa atur ya teman-teman. Mau cek bulan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya. Nah, ini dari tanggal 1 sampai 31 bulan Januari. Si kita bisa lihat penjualannya itu ada 209 secara total. Kemudian kita bisa lihat di sini ada sales name-nya ada si Jen ini ngejual 28, Nicholas 21 dan lain sebagainya. Jadi ini bisa diatur-atur ya teman-teman. Mau penjualan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Oke, untuk yang masih bingung, teman-teman bisa tanya di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.